Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Zulfa Laila, kelas 2020B, NIM 20040254076. Saya berasal dari Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan sosial. Pengertian keseimbangan sosial. Keseimbangan sosial adalah konsep yang lahir dari ekonomi dan sosiologi. Secara umum, ini adalah sistem di mana komponen mempertahankan posisi seimbang tanpa ketidaksetaraan besar yang dapat memicu konflik. Sosiolog Amerika Tucker Parsons mendefinisikan keseimbangan sosial sebagai sistem di mana berbagai kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat menjaga keseimbangan pendapatan dan kontribusi. Terjadinya keseimbangan sosial dibagi menjadi dua. Pertama, keseimbangan internal atau dari dalam batin yang terjadi di dalam suatu kelompok, biasanya ada di antara anggota kelompok tertentu. Yang kedua, keseimbangan eksternal atau dari luar batin yang terjadi di antara berbagai kelompok sosial. Dalam setiap kelompok, keseimbangan dibagi antara dua kecenderungan. Yang satu, kontribusi masing-masing anggota. Dua, manfaat yang diterima masing-masing. Jika keseimbangan kedua aspek itu benar, maka kelompok akan bekerja tanpa masalah. Di sisi lain, jika seseorang berkontribusi lebih banyak daripada yang diterimanya, ketegangan pasti akan berkembang. Selanjutnya, keseimbangan sosial dapat pudar karena alasan berikut. Yang pertama, situasi tidak adil. Kelompok atau individu yang mengambil alih lebih mendominasi dengan kelompok atau individu lainnya, akhirnya menyebabkan ketegangan di antara mereka karena ada yang merasa tidak adil atas otoriter dominan itu. Apabila ketegangan terjadi secara intens, maka bisa memicu revolusi atau perubahan paradigma sosial yang kejam. Hanya tindakan otoritas yang lebih tinggilah yang dapat memperbaiki situasi tersebut, seperti perusahaan atau negara. Yang kedua, distorsi. Ada beberapa orang dengan perilaku egois yang tidak keberatan menghancurkan keseimbangan sosial jika mereka dapat memperoleh manfaatnya sendiri. Suatu aspek yang lebih jauh mendistorsi keseimbangan ketika seseorang atau kelompok yang sudah memperoleh manfaat dengan cara berlaku tidak adil di dalam masyarakat. Selanjutnya, mekanisme keseimbangan sosial. 1. Batas ke pasar. Meskipun teori klasik liberalisme ekonomi menegaskan bahwa pasar mampu mengatur dirinya sendiri dan dapat menguntungkan masyarakat, tetapi kenyataannya tidak berfungsi seperti itu. Tanpa regulasi, pasar bebas pada akhirnya menghasilkan ketidaksetaraan yang menghasilkan banyak kantong kemiskinan. Regulasi kegiatan ekonomi yang benar dapat memperbaiki masalah ini. Kesempatan yang setara, diberlakukannya hak-hak buruh dan kontrol harga dalam barang-barang mendasar telah menjadi mekanisme yang biasa digunakan untuk mencari keseimbangan. 2. Pendidikan dan lift sosial atau tingkat sosial. Dalam masyarakat dengan kelas ekonomi yang beragam, keberadaan yang disebut lift sosial memberikan manfaat besar demi menjaga keseimbangan. Konsep ini mengacu pada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Misalnya, seseorang dari kelas bawah memiliki pilihan untuk menjadi pengacara atau dokter. Mekanisme tradisional yang memastikan lift sosial bisa terjadi adalah pendidikan. Dengan demikian, negara harus bertanggung jawab atas sistem pendidikan dan memastikan bahwa semua anak memiliki akses ini, bukan hanya mereka yang dari keluarga terpandang saja. Untuk memiliki sistem, maka program beasiswa telah dibentuk sehingga siapapun yang memenuhi persyaratan memiliki pilihan untuk menempuh pendidikan sampai tingkat universitas. 3. Subsidi pengangguran. Kesenjangan gaji dapat menyebabkan ketidakseimbangan besar di masyarakat. Situasi paling serius adalah ketika seseorang kehilangan pekerjaan, beresiko jatuh ke dalam kemiskinan apabila tidak ada subsidi yang dibayarkan selama waktu tertentu. 4. Legislasi melawan diskriminasi. Diskriminasi karena alasan apapun menyebabkan ketidakseimbangan masyarakat secara umum, baik secara seks, ras, atau orientasi seksual, sehingga banyak orang yang beresiko terpinggirkan, baik dalam mencari pekerjaan maupun dalam aspek-aspek lainnya. Pemerintah telah menciptakan mekanisme hukum untuk menghindari dampak diskriminasi semacam itu. Mereka telah membuat undang-undang untuk menghukum siapapun yang bertindak diskriminasi
dan juga mengembangkan program pendidikan untuk mengubah mentalitas penindasan. 5. Redistribusi kekayaan. Ini bukan redistribusi atau transfer pendapatan dan atau kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin secara literal. Cara untuk melakukannya adalah melalui sistem pajak yang jumlahnya terkait dengan pendapatan. Dana ini digunakan untuk membiayai kesehatan masyarakat, pendidikan, dan program sosial lainnya. Dengan begitu, mereka yang kurang mampu dapat mengakses layanan sosial untuk mempertahankan kualitas hidup tertentu. Yang terakhir adalah contoh. Contoh mekanisme untuk mengembalikan keseimbangan sosial adalah depresi besar yang pernah menghancurkan Amerika tahun 1929, di mana harga saham secara perlahan terus turun. Sebanyak hampir 13 juta lembar saham berpindah tangan dalam waktu sehari. Krisis di bursa saham mencapai titik terparah. Inilah awal mula dari depresi besar yang lazim dikenal sebagai krisis Malaysia. Pergantian presiden kepada Franklin D. Roosevelt memunculkan harapan akan berakhirnya krisis. Kebijakan-kebijakan yang diluncurkan Roosevelt melalui New Deal perlahan memperlihatkan hasil. Pada tahapan pertama, pertumbuhan ekonomi Amerika mencapai angka 10,8%. Lalu, pada tahapan kedua, pertumbuhan ekonomi turun meski masih di angka yakni 8,9%. Pada tahun 1936, pertumbuhan ekonomi kembali naik dan menyentuh angka mencapai 12,9%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.